Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irianti, CGP Angkatan 6 dari Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching dengan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya yang bernama. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Mardianova. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Sawalunto. Oke, Bu Lisa. Iya, Terima kasih atas kedatangan Bu Lisa di sini dalam memenuhi tugas saya, yaitu melakukan supervisi akademik. Ya, baiklah, sebelum kita melakukan supervisi, nah ada tahapan awal yang perlu saya lakukan, yaitu pra-observasi. Dan ini merupakan tahapannya ya, Bu Lisa ya. Kita sedang melakukan tahapan pra-observasi. Baiklah Bu, sebelum saya melakukan supervisi, perlu kita ketahui bersama ada beberapa tujuan dari supervisi akademik, yaitu pertumbuhan, kemudian perkembangan, dan pengawasan. Nah, ada 3 ya Bu dalam tujuan supervisi akademik. Nah, Ibu dalam pembelajaran nanti apa saja tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran nanti? ya. Baik, jadi dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, saya membuat perencanaan berupa, kalau di guru mata pelajaran namanya FPP ya Bu, tapi kalau di bimbingan konseling namanya FPL, rencana pelaksanaan layanan. Rencana pelaksanaan layanan ya. Nah, jadi ini berupa rencana pelaksanaan layanan saya. Nah, di sini saya merencanakan itu akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada kelas 84. Kelas 8 Ya, dan itu tidak semuanya Bu De. ya. Karena kita melakukan layanan bimbingan kelompok, saya melakukannya dengan 10 orang siswa. 10 orang siswa. Nah, 10 orang siswa. Nah, di sini 10 orang siswa ini saya ambil berdasarkan data asesmen. Data asesmen. Ya, sebelum dalam bimbingan konseling, sebelum kita memberikan layanan apapun itu bentuknya, kita melakukan asesmen atau identifikasi masalah pada siswa. Oke, identifikasi masalah ya. Nah, jadi di sini dalam rencana pelaksanaan layanan ini ada beberapa tahapan-tahapan juga. Ya. Yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau tahap awalnya. Ya, terus juga ada tahap inti, dan ada tahap penutup. Oke. Ya, 3 tahap itu nanti kurang lebih saya lakukan 1 jam pelajaran. 1 jam Ya, pelajaran. 1 kali 40 menit. Oke. Nah, Ibu tadi layanan ini diberikan kepada 10 orang siswa ya, berdasarkan kepada asesmen sebelumnya. Nah, sekarang apa yang menjadi topik layanan itu untuk kali ini? Saya mengambil dalam layanan bimbingan konseling ini ada 2 buah topik ya. Ya. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Nah, Tugas dan topik bebas. ya di sini saya menentukan topik tugas. Oke. Nah, kalau topik tugas, topik yang dibicarakan dalam kelompok itu berasal dari penugasan saya. Saya yang menentukan. Tapi kalau dari topik bebas itu diskusi bersama kelompok akan membahas. Baik. Jadi sekarang kita layanannya fokus kepada topik tugas. Ya, topik tugas. Nah, apa bentuk dari topik tugas ini nanti Bu? Topik tugas ini saya ambil materinya atau tema layanannya tentang stok bullying. Stop bullying. Oke. Jadi apa tujuan yang hendak Ibu capai dari layanan tugas dengan topik stop bullying ini? Ya. Nah,
Nah, tujuan umumnya ya Bu, karena sekolah kita juga sekolah ramah anak gitu ya, tidak dibenarkan adanya tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, jadi di sini saya memberikan topik tugas itu berupa stop bullying. Nah, tujuan khususnya agar anak-anak kita tahu sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan bullying. Nah, yang pertama tujuan khususnya tahu apa itu bullying, lalu ada jenis-jenis bullying. Nah, ada itu bullying verbal, ada bullying fisik, ada bullying sosial, dan cyberbullying. Nah, dari pengertiannya tadi ada jenis-jenisnya juga, terus juga ada penyebab, penyebab serta dampak. Nah, dan yang paling penting tujuan di sini ialah nanti juga ada pembahasan tentang cara mengatasi pencegahan ya. Oke, nah bisa Ibu jelaskan mungkin dari tahapan awal sampai akhir kira-kira seperti apa nanti kegiatan layanan ini Bu? Nah, dalam kan ada 3 tahap tadi ya Bu ya. Nah, di awal nanti setelah kami duduk secara berkelompok, nah kan layanan bimbingan kelompok itu kan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi setelah duduk berkelompok bersama kurang lebih 10 orang siswa tadi, nah saya akan melakukan yang pertama dulu tahap pembentukannya, menerima anggota kelompok dulu ya, ucapan terima kasihnya, lalu juga diawali dengan berdoa, nah lalu menanyakan kabar. Nah, setelah itu nanti baru menjelaskan apa itu layanan bimbingan kelompok, apa tujuannya, dan apa azas-azas yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tahap-tahap awalnya. Juga nanti ada seperti permainan rangkaian nama. Iya, keakraban, membangun keakraban antara siswa. Nah, juga ada itu nanti pada tahap intinya. Nah, itu tahap intinya harus mencakup dengan apa tujuan khusus kita. Nah, jadi di situ kan kita dalam layanan bimbingan kelompok ini berharap keaktifan siswa. Nah, keaktifan siswa berpendapat, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan. Pokoknya di situ lebih banyak interaksi siswanya. Nah, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, penguatan, nah seperti itu. Nah, jadi nanti pada tahap intinya kita tanyakanlah seperti yang tujuan kita tadi. Ada yang tahu apa itu pengertian, tentang bully, jenis-jenis, penyebab, dampak, serta cara mengatasinya. Nanti dari situ juga Bu, kita setelah kita tanyakan soal materi, nanti kita berikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk bertanya. Nah, di situ anak-anak bertanya, bukan kita yang menjawab, tapi anggota kelompok lain yang menjawab. Dari pertanyaannya dari mereka, kemudian mereka juga yang menjawab. Oke, dari yang 10 orang ini. 10 orang ini. Nah, itu kegiatan intinya. Kalau penutup nanti setelah kegiatan itu kita minta kesimpulan dari kegiatan. Setelah kesimpulan dari kegiatan, nanti kita ada juga melakukan ice breaking. Kita ice breaking supaya lebih semangat lagi anak-anak kan Bu. Kita beri ice breaking, sudah kita kesimpulan tadi, terus kita juga minta kesan dan saran untuk keberlanjutan layanan berikutnya. Oke. Jadi secara umum memang ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Jadi tadi saya mendengar ada ice breaking. Nah, itu ice breaking itu tepatnya Ibu mau laksanakannya itu di awal, di kegiatan inti atau di kegiatan penutup itu Bu? Nah, itu kegiatan ice breaking itu saya berikan antara peralihan dari kegiatan inti ke kegiatan penutup. Peralihan dari kegiatan inti ke kegiatan penutup. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, kalau seandainya saya berikan pada kegiatan inti, karena saya akan melihat situasi dan kondisinya nanti. Karena kan siapa tahu dalam penyampaian materi nanti atau dalam diskusi mereka dalam kelompok, mereka sudah merasa jenuh. Nah, jadi di saat itulah saya berikan ice breaking. Nah, tapi kalau suasananya hangat terus, nah nanti setelah kegiatan inti baru saya berikan ice breaking. Oke, jadi di dalam kegiatan inti, dari kegiatan inti mau kegiatan penutup, ada lagi kegiatan peralihan ya Bu ya. Oke, jadi bisa jadi nanti
di kegiatan inti diberikan SBQ-nya, Ya. bisa jadi di Di kegiatan tengah lain. kegiatan inti atau di akhir kegiatan. Ya, jadi yang tujuannya supaya anak lebih semangat lagi Iya. nih ya Bu ya. Oke, Ibu, dari serangkaian kegiatan yang sudah Ibu ceritakan tadi ya, Ibu mau saya mengobservasi di pada bagian mana? Yang saya inginkan Ibu melaksanakan supervisinya, observasinya di bagian pelaksanaan, Bu. Pada bagian pelaksanaan. Jadi saya melihatnya mulai dari Ibu apa ya, tanya jawab tadi ya, tanya jawab dengan Membangun keakraban sama tentang membangun keakraban, kemudian tanya jawab yang menggali pengetahuan siswa tentang bullying dengan arti 4 tujuan tadi tercapai Bu, anak mengetahui bullying, kemudian mengetahui jenis-jenis bullying, kemudian mengetahui penyebab dan dampak serta pencegahan mengatasi. Oke. Ibu bisa. Jadi harapan Ibu apa dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Ya, harapan saya cukup besar ya, Bu. Terutama di sini saya berharap ini bisa untuk kemajuan kita bersama, terutama saya. Ya. Nah, jadi saya harap nanti ada masukan, kritik dan saran apabila nanti ada waktu saya memberikan layanan bimbingan kelompok saya itu ada yang tidak sesuai dengan rencana. Tapi saya sangat berharap apa yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang saya lakukan. Oke, jadi itu harapannya kegiatan Ibu nanti sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, sesuai dengan rancangan Rencana pelaksanaan layanan. Oke, Ibu. Baik Bu Lisa, nanti pada saat observasi di kelas nanti ya, saya akan mencatat jadi semua kegiatan yang Ibu lakukan akan saya catat. Nah, itu sebagai informasi kepada Ibu dalam pelaksanaan nanti. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu bisa ya siap untuk saya lakukan observasi, Bu? Ya, kebetulan siang ini dalam rencananya saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok saya. Oke, dalam siang ini ya akan melaksanakan. Baik, berarti nanti saya akan hadir di kelas Ibu. Tepatnya pukul berapa tuh, Bu? Ya, dari jam mengajar saya di kelas 84 itu nanti setelah keluar main dari setengah 11. Jam setengah 11. Oke, baik. Nanti kita sepakati setengah 11 ya, Bu ya. Baiklah, Bu Lisa. Nah, setelah observasi ini, nanti saya akan ada pertemuan kembali dengan Ibu ya, pertemuan pasca observasi. Nah, itu untuk membicarakan, saya akan menyampaikan apa hasil dari pengamatan depan saya sesuai dengan apa yang diminta juga tadi pada bagian pelaksanaan ya. Nah, kira-kira Bu Lisa, itu kapan kita bisa dilaksanakan, Bu? Mungkin karena sekarang saya melakukan layanannya Ya, mungkin besok lah Bu, kita bisa besok kita lakukan itu. Baik Bu Lisa, semoga nanti apa yang menjadi harapan Ibu dalam observasi nanti tercapai ya Bu ya. Pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah Ibu
anak-anak ibu semua, anak-anak ibu sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Nah, apa yang anak-anak ibu masih ingat? Apa itu bimbingan kelompok? Belajar bersama. Belajar bersama, bagus. Apa lagi nak? Berdiskusi dalam kelompok, bagus sekali. Apa lagi yang anak-anak ibu ingat tentang layanan bimbingan kelompok? Ya Nadine? Iya, bagus, membahas suatu topik bersama guru dan siswa. Nah, itu layanan bimbingan kelompok. Nah, ada yang ingat apa tujuannya nak? Apa tujuan kita melakukan layanan bimbingan kelompok? Iya, agar siswa dapat aktif berpendapat. Ya, jadi anak-anak ibu bisa mengeluarkan potensi-potensinya untuk berpendapat di dalam kelompok dalam membahas suatu topik. Nah, jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini, anak-anak ibu ada azas-azas yang harus kita perhatikan ya. Ada kode etiknya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Ya, jadi anak-anak ibu, apapun jenis topiknya nanti yang kita bahas di sini itu cukup menjadi konsumsi kita bersama di dalam ruangan ini. Ya, nah ada yang kedua azas keterbukaan, di mana anak-anak ibu secara terbuka mengungkapkan pendapatnya, memberikan masukan-masukannya terhadap topik yang kita bahas. Ya, nah lalu ada juga azas kesukarelaan. Nah, anak-anak ibu datang ke sini secara sukarela atau terpaksa? Nah, itu yang dimaksud azas kesukarelaan. Anak-anak ibu secara sukarela datang ke sini, terus juga secara sukarela dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ya. Nah, ada satu lagi yaitu azas kenormatifan. Artinya normatif kita harus juga mengikuti norma-norma yang berlaku. Artinya pendapat-pendapat yang kita sampaikan harus juga secara sopan dan santun. Nah, paham anak-anak semua? Ya. Sebelumnya anak-anak ibu yang kurang lebih ada 10 orang ini sudah saling kenal? Sudah. Nah, untuk lebih mengakrabkan dinamika kelompok kita pada hari ini, kita akan melakukan rangkaian nama. Ya, kita melakukan pakai biduan dan bidu. Ibu contohkan ya. Nanti setelah disebutkan nama, sebutkan hobi anak ibu. Ya, ibu contohkan. Dimulai dari ibu. Bisa memasak. Lanjut nanti Alif sampai ke Siva. Oke, bisa nak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bisa memasak. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu untuk lebih mengakrabkan dinamika kelompok kita ya. Nah, jadi ulang sedikit lagi. Kalau kegiatan kita layanan bimbingan kelompok, yaitu adalah layanan yang menggunakan dinamika kelompok. Ya, ibu guru BK sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak ibu yang kurang lebih 10 orang ini menjadi anggota kelompok. Ya, nah kita tentukan pada hari ini layanan bimbingan kelompok kita menggunakan topik tugas. Ya, menggunakan topik tugas yaitu tentang stop bullying. Ya, sudah siap anak-anak ibu untuk memulai kegiatan? Ya, bagus sekali. Nah, untuk awalnya ibu pengen tahu nih,
bagus sekali Nadine ya. Bullying fisik itu bullying yang dilakukan melalui kontak fisik. Ada yang tahu apa itu contohnya? Oke? Memukul, menendang, menampar, menjekik, meninju. Nah, bagus anak-anak ibu ya, tahu apa itu contoh-contoh bullying fisik. Nah, itu dia seperti yang anak-anak ibu sebutkan tadi. Bullying fisik itu. Ya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga kan? Bullying sosial. Apa itu bullying sosial, nak? Oke, bullying yang dilakukan untuk mengintimidasi suatu kelompok. Apalagi bullying sosial? Ya, untuk misalnya contohnya bullying sosial ini dalam kelas ada pemucilan. Nah, pemucilan lalu ada penghinaan melalui lirikan-lirikan mata bisa itu. Nah, itu juga bisa jadi bullying sosial. Nah, melalui lirikan mata, helaan nafas. Nah, seperti yang sering anak-anak ibu kalau cerita apa namanya tele-tele bulu, itu juga termasuk ke bullying sosial. Nah, paham ya? Nah, jadi itu yang keempat apa nak? Ya, bullying elektronik atau cyberbullying. Nah, apa yang anak-anak ibu ketahui tentang itu? Oh iya, bagus sekali tindakan bullying melalui media media sosial. Apakah hanya media sosial? Tidak, apa lagi? Ya, media elektronik bagus Aziz. Pokoknya bullying yang dilakukan melalui media elektronik. Apa aja media elektronik itu nak? Handphone bagus. Instagram tadi masuk media sosial. Apa lagi? Laptop atau komputer bagus Hakim. Apa lagi nak? Elektronik. Ya, bisa internet, bisa website, ya. Nah, pokoknya itu bullying yang dilakukan dari media elektronik. Nah, jadi anak-anak ibu lebih mengenalnya lewat media sosial ya. Nah, apa contohnya kalau bullying elektronik ini berada di media sosial? Oke. Bagus sekali Siva. Hujat menghujat, sindir mensindir. Nah, itu sering terjadi dalam media sosial. Nah, iya, itu contoh real yang sering kita tahu ya. Nah, itu cyberbullying. Nah, menghina. Ada undang-undangnya? Ya, ada undang-undang intinya ya. Kalau kita memberikan komentar-komentar yang negatif. Jadi sekarang ada istilah bukan mulutmu harimaumu lagi, tapi jarimu harimaumu ya. Bagus. Nah, jadi sekarang karena sudah dunia memakai teknologi yang canggih, ya kan? Nah, jadi banyak sekali cuitan-cuitan di media sosial yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak ibu, tadi kan kita sudah membahas anak-anak ibu tentang apa tadi yang pertama? Iya, bagus pengertian bullying. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis bullying. Ada berapa tadi nak jenis-jenisnya? Bagus sekali, ada 4. Nah, sekarang kita jadi tahu apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan bullying? Senioritas. Oke, bagus sekali Hakim. Nah, kalau senioritas itu gimana? Apa maksudnya yang senioritas? Oh iya, bagus. Seseorang
Lalu apalagi anak-anak ibu ketahui tentang penyebab-penyebab terjadinya bullying? Ya, Nadia? Ya? Nah, senioritas ya? Minoritas. Nah, ya, minoritas. Karena apa? Misalnya seseorang suku, ras atau agama tertentu ya. Nah, minoritas di suatu lingkungan sosial, nah itu bisa terjadi intimidasi. Nah, kalau balas dendam bisa diterima penyebab nggak? Nah, apa maksudnya kalau balas dendam? Nah, seorang pelaku melakukan balas dendam kepada korbannya karena dulunya iya bagus, karena dulunya pernah menjadi korban bully. Nah, jadi pelaku itu balas dendam karena dulunya pernah menjadi korban bully, jadi sekarang dia menjadi pelaku. Nah, bagus anak-anak ibu semua ya. Nah, jadi tahu itu adalah sebab-sebab terjadinya bullying. Bagus anak-anak ibu. Semuanya bisa berekspresi, semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya ya. Nah, kalau sudah kita tahu penyebab-penyebab terjadinya bullying, nah, lalu apa sih dampaknya? Ya, depresi bagus, apa lagi nak? Trauma bagus, apa lagi? Oh, lebih parah rasa ini bunuh diri bagus, pendapat Kaira. Nah, apa lagi nak? Dampak pada si korban? Keinginan sekolahnya menurun. Ya, otomatis kalau keinginan sekolahnya menurun gimana? Nilainya kurang, prestasinya juga menurun. Nah, bagus anak-anak ibu. Nah, apalagi dampak-dampaknya yang anak-anak ibu ketahui? Oke, menyalahkan dirinya. Nah, merasa bersalah, menyalahkan dirinya. Kenapa saya seperti ini? Seperti itu ya. Nah, apalagi dampaknya? Hadir? Tidak percaya diri. Nah, tuh. Jadi gawat-gawat ya dampak dari perilaku bullying ya. Nah, jadi tadi Kaira juga sudah menyebutkan sampai akhirnya ingin bunuh diri. Karena diawali bisa nanti seandainya dampaknya mengurung diri, ya, mengurung diri, memikirkan sendiri permasalahannya. Lalu anak-anak itu tadi bilang jadi depresi, ya, dan berpikiran singkat tadi ingin bunuh diri. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, tadi masih baca dampak-dampak yang lain. Kalau seandainya bullyingnya bullying fisik, nah apa tuh dampak-dampaknya yang akan terjadi? Oh iya, lebam, sakit, apa lagi? Cacat. Nah, ya, bullying fisik kalau seandainya terjadi betul tuh anak-anak ibu semua apa yang anak-anak ibu sampaikan tadi? Cacat, bahkan ada yang sampai meninggal ya? Pasti anak-anak ibu juga udah pernah lihat di TV, di media sosial, apabila tindakan bullying terjadi di sekolah. Nah, ada yang sampai koma, ya? Nah, seperti itu. Itu dampak-dampaknya sangat bahaya sekali. Nah, lalu kalau seandainya itu terjadi, nah bagaimana anak-anak ibu cara mencegah dan mengatasinya? Oke, menghindari kalau ada terjadinya bullying. Lalu apa lagi cara mengatasinya? Jangan. Oh iya, bagus. Kalau kita di sekolah atau di luar sekolah jangan memakai perhiasan yang mencolok. Nah, bagus sekali itu Kalisa pendapatnya. Nah, karena dapat mengundang tindakan bullying. Apa lagi cara mengatasinya? Oke, jangan mencari masalah dengan pelaku bullying ya. Oke, bagus. Nah, jangan mencari masalah dengan pelaku bullying.
itu cara-cara mengatasi dan mencegah terjadinya perilaku bullying. Semua masih semangat? Masih. Nah, untuk kita lebih semangatnya lagi lah, kita melakukan sedikit permainan. Ya, permainannya adalah mungkin bisa anak-anak ibu semua berdiri. Ya, nah, anak-anak ibu semua berdiri. Kita melakukan permainan semut dan gajah. Ya, kita melakukan permainan semut dan gajah. Kalau semut itu kecil atau besar? Kecil. Jadi kecil biasanya segini. Ya, kecilnya tangannya segini. Ya, berarti anak-anak ibu kalau mendengar kata semut, itu ekspresi tangannya kecil. Ya, bilang kalau semut, ya semut kan kecil. Semut kecil. Kalau gajah besar. Ya, tangannya seperti ini ya. Semut kecil. Gajah besar. Ular panjang. Nah, jadi tangannya ini panjang. Ya, bisa? Oke, kita ulangi. Semut kecil. Gajah besar. Ular panjang. Nah, sekarang instruksi permainannya adalah kebalikannya. Jadi, kalau ibu bilang semut, tetap kecil, tapi gerakannya besar. Paham? Kalau ibu bilang semut kecil, ya, tapi gerakannya besar. Kalau gajah besar, gerakannya kecil. Kalau ular panjang, gerakannya pendek. Bisa? Oke, ya, konsentrasi ya. Kita mulai. Semut kecil, gajah besar, ular panjang. Nah, pendek. Berarti Siva belum konsentrasi. Ya, ulangi lagi. Gajah. Mana ada gajah yang kecil ya? Ulangi lagi. Ular panjang. Semut kecil. Gajah besar. Semut besar. Mana ada semut yang besar? Nah ya, belum konsentrasi lagi ya. Oke, kita lebih cepat lagi ya, agar konsentrasinya lebih terasah. Oke, kita speednya kita percepat. Semut kecil. Ular panjang. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Ular panjang. Semut besar. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Silakan anak ibu. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, ternyata ada semut yang besar dan ada gajah yang kecil. Nah, jadi itu untuk mensinkronkan antara otak kiri dan otak kanan anak-anak ibu, ya nak ya. Oke. Nah, dari anak-anak ibu yang anak-anak ibu sampaikan tadi, anak-anak ibu pendapatnya bagus-bagus ya tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah ada anak-anak ibu di sini antara 10 orang ini yang pernah mengalami kejadian bullying tersebut? Oke, Hakim ada. Nah, mungkin bisa Hakim ceritakan ya? Saya waktu SD pernah menjadi korban bullying. Saat saya mau pergi ke kantin, ada teman yang lebih besar pada saya dan dia membawa saya ke dalam tempat sampah. Saya sempat terjatuh. Oh, seperti itu pengalaman Hakim waktu kelas 5 SD ya? Nah, waktu kelas 5 SD, Hakim mengalami tindak bullying dari temannya yang umur juga badannya lebih besar pada Hakim ya. Nah, lalu Hakim
tidak baik. Nah, jadi bullying sosial juga ya. Nah, termasuk bullying sosial. Nah, kira-kira menurut pendapat anak-anak ibu, apa yang menyebabkan hakim mengalami tindakan bullying itu? Karena hakim berbadan kecil, ya. Nah, jadi dianggap lemah sama temannya. Nah, itu tuh penyebabnya. Nah, lalu apa dampak yang hakim rasakan waktu saat itu takut. Nah, ya, itu yang dirasakan hakim. Hakim merasakan takut. Lalu ada lagi dampak yang hakim rasakan ada perasaan trauma juga. Semoga semakin kesini, itu kan pengalaman hakim waktu kelas 5 SD. Semoga semakin kesini hakim bisa menata lebih baik lagi perasaannya, jangan dipikirkan larut-larut yang sudah berlalu waktu kelas 5 SD ya, nak ya. Nah, itu pengalaman dari hakim. Lalu ada lagi anak-anak ibu yang memiliki pengalaman? Oh iya, Siva. Nah, ceritakan Siva. Saya pernah mungkin ada salah satu teman saya yang menangkap saya waktu saya jalan, saya difitnah dengan pikirannya saya sombong. Terus teman saya ini memaksa teman-teman bapak supaya bisa berteman dengan saya. Itu pengalamannya. Nah, itu pengalaman Siva. Nah, jadi dari pengalaman yang Siva ceritakan tadi, apa penyebab termasuk ke bullying apa ini yang dialami Siva? Ya. Sosial. Terus juga ada? Oke, bagus. Juga ada bullying verbal karena difitnah dan segala macamnya. Jadi dari pengalaman yang Siva ceritakan tadi, apa kira-kira penyebab terjadinya tindak bullying yang terjadi pada Siva? Iya, iri karena Siva tadi juara. Nah, itu penyebabnya seseorang melakukan tindakan bullying sama Siva. Lalu apa yang dampak Siva rasakan? Oh ya, ada perasaan kecewa, kesal, marah, campur aduk ya. Nah, itu campur aduk perasaan yang dirasakan korban bullying. Tapi sekarang udah tidak berlanjut, tapi waktu kejadiannya waktu SD ya. Nah, kejadiannya juga waktu SD. Jadi sekarang semua merasakan dan ada lagi rasa kesal itu itu pengalamannya ya. Nah, semoga anak-anak ibu terutama yang ada dalam kelompok ini tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Nah, itu pengalaman Siva waktu di kelas SD. Ya, nah, jadi anak-anak ibu tadi ada udah 2 orang temannya memberikan pengalamannya, ya pengalaman buruknya pernah menjadi korban bullying waktu SD. Nah, jadi dari pembahasan awal kita tadi, adakah anak-anak ibu yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, Nadis. Kalau kita melihat seseorang dibully, tetapi kita memiliki rasa malu dan juga takut, apakah tindakan yang harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau seandainya kita mengetahui ada tindakan bullying di depan mata kita merasa takut atau merasa malu atau merasa tidak sanggup membantu korban. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita di sekolah kemudiannya kita lapor kepada guru, dan jika di luar kita lapor saja kepada polisi atau sekitar. Oke, bagus sekali. Beri apa semuanya? Nah, itu tindakan awal yang bisa kita lakukan. Kalau kejadian yang ditanyakan Nadine tadi terjadi di sekolah, bisa kita laporkan ke guru. Kalau seandainya sepulang kami sekolah kejadiannya, nah cari orang dewasa terdekat, atau mungkin lapor polisi atau satpol pp. Ya, mungkin kalau yang lebih cepatnya itu mungkin orang sekitar yang ada di situ ya. Nah, bagus sekali. Nah, itu tuh Nadine, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita takut menghadapi
bisa berikhtiar untuk memanggil teman kita di sekitar ya. Itu yang bisa kita lakukan. Paham Nadik? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan nak? Oke Kalisa? Apakah di jomblang-jomblangnya itu termasuk pembulian? Tuh. Apakah kalau di jomblang-jomblang itu termasuk pembulian Bu? Nah, gimana pendapat Nana Ibu? Termasuk tindak bully atau enggak? Ya. Iya. Nah, apa penyebabnya tindakan bully itu terjadi kalau jomblang-jomblangan itu? Apa yang menyebabkan? Ya? Nah, iya. Nah, jadi kita tidak ada privasi lagi ya. Nah, kita tidak ada privasi lagi. Apa lagi? Penyebab misalnya Kalisa mengalami jomblang-jomblang itu kayak di jodoh-jodohin, kayak di cie-cie, kayak di kasih-kasih apa, dideket-deketi sama lawan jenisnya. Iya, Kalisa menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman lah, risih ya Kalisa ya. Nah, jadi itu juga termasuk tindak bullying. Nah, jadi bisa dilaporkan itu Kalisa ya. Nah, laporkan sama wali kelas atau sama ibu sebagai guru BK. Karena kita sudah merasa tidak nyaman. Nah, nanti takutnya kalau Kalisa sudah tidak nyaman berada di kelas, nanti semangat belajarnya jadi menurun. Ya nak ya? Nah, itu yang Kalisa rasakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan nak? Oke, Kaira. Misalnya kita menyukai sesuatu terus netizen memberi komentar yang negatif itu termasuk bully apa? Nah, tuh pertanyaannya bagus sekali dari Kaira. Kalau seandainya kita ngefans atau suka terhadap sesuatu hal, lalu ada komentar-komentar negatif, nah itu masuk bullying apa? Ya, oke? Elektronik, bagus, cyberbullying tadi ya. Nah, jadi bullying ada yang secara langsung dan tidak langsung. Dari menurut pertanyaan Kaira tadi itu bullying yang tidak langsung karena melalui media elektronik atau media sosial. Nah, jadi kalau Kaira mengalami hal tersebut, apa yang Kaira rasakan? Oh ya, merasa kurang suka hal itu terjadi ya, karena itu Kaira merasa itu hak kita masing-masing. Ya, bagus. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya nak? Nah, baik. Dari kegiatan kita dari awal sampai sekarang ini, ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Oke, Hakim. Kita bisa melalui cara Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Pertamanya kita bisa mengetahui cara mencegah dan menghindari bullying. Bagus sekali Hakim. Lalu apa lagi kesimpulannya dari layanan kita hari ini? Nadir? bahwa ternyata bullying itu bisa terjadi dalam hal kecil sekalipun seperti Ya, ternyata bullying itu banyak jenisnya dan contoh-contohnya terjadi di sekitar kita ya nak ya. Nah, itu dia. Jadi itu kesimpulan dari Nadir. Bagus sekali. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan layanan kita hari ini? Ya, anak-anak ibu banyak mendapatkan manfaat ya. Iya. Nah, jadi ada anak-anak ibu yang mau memberikan saran, masukan untuk kegiatan kita hari ini dan selanjutnya, dipersilakan. Nah, ya Rela. Oke, nah itu saran yang bagus sekali. Jangan pernah menganggap rendah orang lain, ya. Menganggap rendah, menganggap remeh orang lain, ya bagus sekali. Apalagi saran yang kesana masukannya? pembulian yang ada di sekolah, kita bisa membuat poster anak tidak pada bullying dan memberi sanksi itu dan kemudian orang tua mereka bukan sama dengan yang dilakukan kepada
Jadi kita bisa bagus sekali itu pendapat Syifa. Kita bisa melengkapi sekolah kita dengan poster-poster stop bully. Katakan tidak pada bully. Bagus sekali itu. Nah, jadi di sekolah kita bisa menggunakan poster-poster atau bisa ditaruh di papan informasi juga. Nah, kalau nggak kita cetak-cetak ya, itu ditaruh di lorong, di kelas juga ada. Nah, bagus sekali. Ada lagi simpulan saran untuk kedepannya, Nadine? OSIS perlu membuat suatu program untuk program ini dapat juga bekerja sama bersama guru untuk mencegah dan Oke, bagus sekali. Nah, iya. Nah, anak-anak ibu di sini ada anggota OSIS kan? Nah, itu bagus sekali. Jadi saran untuk kedepannya OSIS bisa membuat suatu program, ya. Nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan OSISnya. Nah, contohnya kerjasama yang kata Nadine tadi bisa kerjasama dengan mana? Kita mendatangkan pihak, ya, pihak berwajib, bagus, atau pihak kepolisian. Bisa dengan menjadi pembina upacara ya. Nah, di situ bisa nanti Bapak polisi memberikan arahan-arahannya, memberikan catatan-catatan undang-undangan pidananya seandainya terjadi tindak bullying di sekolah, itu bisa termasuk tindak pidana dan bisa diberikan hukuman. Ada undang-undangnya juga. Nah, bagus sekali itu masukan dari Nadine ya. Jadi untuk kedepannya bisa kita berikan saran untuk anggota OSIS ya. Nah, anak-anak ibu semua, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahap akhir kegiatan kita. Nah, alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah mau berpendapat secara aktif, memberikan masukan-masukannya secara positif. Nah, semoga anak-anak ibu semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita hari ini. Ya. Nah, karena tadi di awal kita sudah melakukan berdoa sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya di akhir kegiatan kita juga bersyukur. Ya. Bersyukur dimulai. Oke, selesai anak-anak ibu ya. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang lembar yang harus anak-anak ibu isi, dibagikan Alif. Silakan anak-anak ibu isi. Di situ ada lembar kegiatan kita hari ini. Nah, silakan isikan nama. Ya. Silakan isikan nama, kelas, serta tanggal pengisian hari ini ya. Nah, tanggal pengisian kita hari ini. Sekarang hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Silakan diisi sesuai dengan apa yang anak-anak ibu rasakan.
pelaksanaan layanan kelompok ya pada topik bullying. Bu, dari hasil pengamatan saya ya, saya mengamati pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Ibu meminta saya untuk mengamati apakah sesuai pelaksanaan yang Ibu lakukan di kelas dengan rencana yang sudah Ibu buat. Nah, saya melihat secara umum mulai dari awal sampai akhir dari pelaksanaan layanan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Dimana pada kegiatan awal Ibu mengucapkan salam, berdoa, kemudian melakukan interaksi, menambahkan hubungan yang hangat dengan siswa, dan saya pun melihat siswa sepertinya sangat antusias ya Bu ya. Nah kemudian yang paling menarik itu Bu, pada saat ada kegiatan mereka saling mengenal, nah itu luar biasa sekali Bu. Mereka mengenal dengan cara yang sangat menyenangkan dan mereka pun sepertinya sangat bahagia ya Bu ya dalam kegiatan itu. Nah kemudian pada saat kegiatan inti, nah kegiatan inti ini saya melihat sepertinya 4 dari tujuan yang Ibu inginkan itu tercapai. Saya melihat siswa saling antusias menjawab pertanyaan pada saat Ibu kemudian mencoba menggali pemahaman mereka tentang bullying. Dan kemudian yang menariknya Ibu, ternyata ada di antara murid kita itu yang betul-betul pernah menjadi korban bullying ya Ibu ya. Nah saya ingin mengetahui Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa kita ini yang pernah mengalami korban bullying itu Bu? Ya, karena seperti yang kita ketahui Bu, dalam layanan bimbingan konseling ini kan ada banyak sekali layanan. Nah, salah satu contohnya itu layanan konseling individu. Jadi setelah di awal semester saya melakukan asesmen dan identifikasi masalah, nah ternyata ada beberapa orang dari siswa kita tuh pernah menjadi korban bullying. Tetapi alhamdulillahnya tidak di SMP kita, sewaktu dia SD. Iya, jadi Bu, saya dari mendengar itu ternyata mereka menjadi korban itu pada saat mereka sekolah dasar ya Bu ya. Nah itu penanganan mereka sepertinya sekarang mereka sudah sembuh dari trauma bullyingnya Bu ya. Karena saya melakukan layanan konseling individual Bu. Jadi itu yang anak ini, yang siswa kita ini yang pernah menjadi korban ini, jadi sebelum pertemuan ini sudah dilakukan layanan konseling individual. Baik. Nah kemudian Ibu lagi kita lanjutkan pada saat diskusi itu ya, anak-anak itu saya lihat semuanya paham tentang bullying, dan tetapi saya belum melihat itu Bu, saya belum melihat Ibu memberikan pemahaman itu dengan menjelaskan tidak ya Bu ya. Memang fokus dengan diskusi Ya, dengan pendapat anak. Jadi kan memang tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini di mana anak-anak itu aktif berpendapat dengan topik atau isu yang akan diangkat. Nah, jadi memang saya menggali pemahaman mereka tentang apa itu bullying, karena saya rasa mungkin bullying ini sudah tidak hal yang tertutup lagi untuk mereka ketahui, karena sudah banyak sekarang kan di media sosial, baik di televisi maupun di HP, apalagi zaman sekarang udah canggih. Jadi anak-anak itu juga sudah paham lah, saya rasa itu. Makanya saya ingin tahu di tahap pertama perencanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok saya ini, saya ingin menggali seberapa paham anak-anak itu tentang topiknya. Tapi apakah Ibu sudah menduga sebelumnya kalau ternyata di antara anak-anak kita itu bukan satu orang kemarin itu yang saya lihat mereka pernah
mendapatkan perilaku bullying Ibu ya? Ya, karena ada 1-2 orang yang pernah mengalaminya Bu, karena saya mengambil 10 anggota ini tidak homogen. Nah, jadi saya ambil heterogen supaya dinamika kelompoknya itu bisa hidup. Nah, jadi kalau seandainya saya ambil homogen, istilahnya hanya korban-korban saja yang saya lakukan, otomatis dia tidak tahu cara mencegah, cara mengatasi seandainya terjadi, karena dia pun sudah mengalami seperti itu. Jadi makanya saya ambil heterogen. Jadi ada beberapa orang siswa yang pernah mengalami. Nah, jadi kawan-kawan lain yang tidak mengalami itu bisa memberikan masukan-masukan. Baik Bu Lisa. Jadi kalau saya melihat itu secara umum ya, dari awal sampai akhir pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu buat. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana penampilan Ibu kemarin itu Bu? Alhamdulillah ya Bu, sudah mungkin kalau dipresentasikan mungkin udah rasanya udah 90-95% sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Namun juga nanti akan ada rencana lanjutan yang akan saya lakukan di Ada rencana lanjutan ya Bu ya. Nah, baik, saya ingin juga memberikan sedikit dari hasil observasi saya itu. Saya belum melihat ya Bu ya, belum melihat Ibu menggunakan media-media. Apa yang membuat Ibu belum menggunakan media Bu? Karena kalau kita lihat sekarang pembelajaran memang pembelajaran agak 21 ya kan? feedback ya Bu. Iya. Nah, tetapi kenapa? Apa yang membuat Ibu belum menggunakan media di sini Bu? Ya, saya jelaskan Bu. Jadi inilah rencana kedepannya akan saya lakukan. Karena di awal kegiatan untuk rencana pertama ini saya memang hanya bertujuan untuk menggali pemahaman siswa. Jadi saya ingin tahu seberapa paham siswa tersebut dengan materi-materi dan tujuan-tujuan yang ingin saya capai. Nah, nanti pada kelanjutan layanannya nanti akan saya memakai teknologi kita berupa laptop dan fokus. Nah, nanti di situ bisa saya tayangkan berupa video-video atau pembelajaran edukasi yang berkaitan dengan sekolah. Oke, jadi berarti pertemuan yang kemarin itu baru tahapan awal ya Bu ya, baru tahapan awal. Jadi yang selanjutnya nanti akan digunakan media untuk membuat siswa pembelajaran lebih menarik kemudian siswa. Karena di rencana memang pembelajaran saya mengenai layanan bimbingan konseling dengan satu topik stop bullying ini memang 2 kali pertemuan. Oh, jadi memang 2 kali pertemuan. Baik. Baiklah Bu Lisa, apa rencana pengembangan Ibu untuk kedepannya dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini? Rencana saya ke depannya yang pertama, setelah saya mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam pemahaman anggota kelompok tentang materi atau topik yang ditugaskan, nah itu saya akan memberikan contoh-contoh realnya lagi. Nah, itu makanya saya menggunakan TikTok untuk memberikan contoh-contoh real. Kan siswa sekarang ini tidak bisa hanya dengan cerita-cerita saja ya Bu. Nah, jadi tidak hanya bisa dengan tidak kita berikan ceramah atau contoh-contoh lewat lisan aja, mereka harus melihat secara nyata gitu. Jadi makanya saya berikan video-video yang edukasi. Nah, Bu Lisa, untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu mau menggunakan model feedback ya, kemudian dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ini. Nah, Ibu, apakah nanti pertemuan kedepannya itu masih sifat bimbingan kelompok itu ya? Iya. Oke, apakah bagaimana dengan siswanya Bu? Apakah dengan siswa yang sama atau dengan siswa yang berbeda? Nah, itu yang menjadi masih istilahnya jadi pemikiran saya sampai sekarang. Nah, jadi rencana saya kalau seandainya hanya di layanan bimbingan kelompok saja, nah secara otomatis itu mereka sedikit banyaknya sudah paham. Nah, rencana saya mungkin bisa juga dilakukan layanan bimbingan klasifikasi. Layanan bimbingan Ya, klasifikasi. jadi
Jadi secara kelas besar nanti akan diberikan contoh-contoh dalam materi dalam penayangan video. Oke. Nah, Ibu untuk tercapainya tujuan Ibu besok itu mau layanan bimbingan secara klasikal lagi ya. Jadi secara umum mereka mengetahui tentang ini bukan yang 10 orang. Iya. Nah, kira-kira Bu untuk tercapainya tujuan ini siapa? Apakah Ibu ada membutuhkan bantuan dari rekan mungkin atau bagaimana? Atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk tercapainya tujuan pembelajaran klasikal itu nanti? Ya mungkin kalau untuk pembuatan video edukatif, kalau seandainya saya mengalami kendala nanti dalam pembuatan video-videonya, mungkin saya bisa minta tolong ke guru TIK, guru komputer ya di sini mungkin untuk supaya baguslah tampilan-tampilan video edukasi yang akan saya berikan ke mahasiswa. Baik Ibu. Nah, Ibu terakhir nih ya dari pembicaraan kita mengenai hasil dari observasi di kelas. Kira-kira Ibu sepanjang dari pasca kemudian observasi ya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali manfaat ya Bu, terutama untuk kemajuan saya pribadi. Nah, jadi di sini kalau ada kekurangan-kekurangan dalam rencana saya dalam melaksanakan layanan bisa saya perbaiki ke depannya. Nah, terus juga saya juga bisa lebih memahami lah gimana siswa saya. Nah, jadi apa tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa saya laksanakan